Shalom Jemaat Tuhan, ini adalah beberapa tips mengikuti ibadah online. Yang pertama, tunda aktivitas makan. Dimohon untuk tidak makan saat ibadah online berlangsung. Yang kedua, berkumpul bersama keluarga di suatu ruangan saat ibadah online berlangsung. Yang ketiga, koneksi cukup untuk dapat mengakses ibadah secara online dengan baik dan lancar. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan baik. Gunakan pakaian yang sopan dan layak seperti saat datang ibadah. Yang kelima, matikan notifikasi di handphone agar tidak mengganggu selama ibadah online berlangsung. Yang keenam, ikuti ibadah secara utuh dan khidmat sampai ibadah selesai. Berikutnya akan kita saksikan bersama pengumuman untuk bulan ini. Yang pertama, ada gerakan doa nasional mulai 1 sampai 14 Juli 2021 jam 9 malam. Yang kedua, akan ada pemuritan anak untuk anak kelas 6 sampai 2 SMP mulai Juli 2021 setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Yang ketiga, Rekom online akan diadakan seperti biasa setiap hari Selasa dan Rabu pukul 7 malam. Yang keempat, akan ada Zoom bidang santai suami istri bertemakan A Lifetime Love atau cinta seumur hidup yang akan dilayani oleh Bapak Tutu dan Ibu Hana hari Kamis 29 Juli pukul 7 malam. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dapat mengirim di rekening berikut ini. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita kembali beribadah minggu ini, tetap dalam sukacita, tetap dalam kasih Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita mau tetap merasakan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Sebelum mulai, mari saya ajak semuanya untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu minggu ini. Tolong urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas Bapa. Oleh ruang dan waktu Engkau mampu menghampiri setiap kami pribadi lepas pribadi Yesus. Urapi setiap kami memuji-Mu dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kita. Karena
biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi firman Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari nikmati. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan lagi, Yesus cinta saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita semua percaya bahwa Yesus mencintai dan mengasihi kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Buka hati kita lebih lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata
terus kami pegang. Kali disitulah akan ada harapan Bapa. Karena disitulah terletak harapan kami Yesus. Firman-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory. Glory bagimu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Allah kami. Kami menyembah-Mu penyelamat kami. Batu karang kami yang teguh. Hampiri setiap kami Tuhan. Hampiri setiap kami pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada Yesus. Saat ini kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Saat ini kami membutuhkan pribadi-Mu Roh Kudus. Jamah setiap kami. Kami perlu kekuatan dari-Mu Bapa. Kami butuh penghiburan-Mu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya pribadi-Mu yang kami perlukan Tuhan. Hanya pribadi-Mu yang kami butuhkan Yesus. Tidak ada yang lain Bapa. Hanya kehadiran-Mu dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi Yesus. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Di akhir-akhir dunia ini Yesus. Dunia ini akan berlalu Tuhan. Tapi pribadi-Mu akan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu pribadi-Mu Tuhan. Menguatkan setiap kami. Memberikan kami pengharapan. Tolong setiap kami Yesus. Untuk kami bisa mengerti cara-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Kami mau melayani-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Yesus. Kami mau melayani Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa. Ya Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang begitu besar Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami bisa memahami firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah Bapak Ibu Saudara, karena kita memang sedang ibadah online. Siapkan hati kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin melanjutkan kembali apa yang minggu lalu saya sudah sampaikan tentang ekspektasi. Dan hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan judul, saya ingin beri judul yaitu penjara ekspektasi. Kenapa hal ini penting untuk kita pahami? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengamati dengan seksama kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, saya percaya bahwa kita pasti pernah menjumpai orang-orang yang kemudian menjalani kehidupannya dengan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu terungkap lewat kata-kata mereka. Tentu Bapak Ibu pernah dengar ketika mereka berkata, ya sudahlah, ya wes lah, mau apa lagi, memang beginilah kehidupan saya. Nah, ada cukup banyak orang-orang yang kemudian mereka menjalani kehidupan mereka dengan kekecewaan. Kekecewaan yang terus bertambah-tambah. Kekecewaan yang muncul karena ekspektasi mereka tidak menjadi kenyataan. Kenyataan berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Kekecewaan demi kekecewaan berlanjut. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang pahit dengan kehidupan. Nah, kata-kata yang seperti tadi itu seringkali muncul. Ya, mereka berkata, sudahlah, ini memang kehidupan saya, apalagi yang mau diharapkan, ya wes lah, seperti inilah. Nah, Bapak Ibu, ada banyak kekecewaan yang dialami seperti yang tidak diharapkan. Kekecewaan kepada pekerjaan, kekecewaan kepada pasangan, kekecewaan kepada orang tua, kekecewaan dengan pengharapan yang tidak tercapai. Nah, Bapak Ibu, mereka kemudian terbungkus di dalam penderitaan, terbungkus dalam kekecewaan mereka yang terkadang membuat mereka tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan merasakan kehadiran Tuhan. Tidak melihat bahwa ada banyak hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam keseharian mereka. Kekecewaan kemudian menutup mata hati mereka. Mereka terpenjara di dalam ekspektasi yang mereka buat sendiri. Dan mereka masih ada di sana dan berharap keajaiban terjadi. Berharap satu waktu kemudian harapan mereka, ekspektasi mereka, gambaran yang mereka buat dalam pikiran mereka akan masa depan mereka, akan hidup mereka, satu waktu kemudian itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ironisnya adalah bahwa seringkali pengharapan yang kita buat dalam ekspektasi kita bukanlah menjadi apa yang Tuhan inginkan kita jalani. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sebuah gambar di depan ini. Bapak Ibu lihat bahwa kita ini ada dalam sebuah lingkaran ekspektasi. Nah, coba perhatikan. Setiap orang memiliki ekspektasi bagi dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Setiap kita punya ekspektasi untuk diri kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, dan banyak hal lagi. Dan kita juga memiliki ekspektasi terhadap orang lain. Baik itu keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, bahkan mungkin keluarga besar kita, karyawan, pimpinan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita punya ekspektasi buat diri kita sendiri. Kita juga punya ekspektasi, harapan terhadap orang lain. Namun satu hal yang kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa kita sendiri pun juga menjadi bagian dari ekspektasi orang lain. Ada harapan-harapan yang orang lain taruh di dalam kehidupan kita. Nah, kita tuh biasanya sibuk dengan ekspektasi kita sendiri, sementara orang di sekitar kita,
pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, pimpinan pekerjaan kita, bahkan komunitas kita. Mereka juga memiliki ekspektasi atas hidup kita. Mereka memiliki sebuah pengharapan. Mereka juga menaruh harapan yang besar atas kehidupan kita, atas kemajuan kita, atas perubahan hidup kita, atas kesetiaan kita, dan banyak hal lagi, ekspektasi dan harapan orang yang ditaruh atas kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Waktu saya coba memikirkan hal ini, bukankah kita ini lahir dalam sebuah ekspektasi dari orang tua kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita? Waktu ibu kita mengandung, ya, ayah kita sudah memiliki ekspektasi, orang tua kita memiliki ekspektasi bahwa nanti anak yang lahir adalah laki-laki atau perempuan. Itu ekspektasi. Mereka berharap bahwa anak yang lahir ini akan menambah kebahagiaan. Mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan bahwa anak ini kemudian akan meneruskan pekerjaan orang tua dan banyak ekspektasi yang lain. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang di sekitar keluarga kita pun menaruh ekspektasi yang besar kepada kita. Lihatlah ucapan-ucapan selamat ketika kita lahir di dalam dunia. Mereka berkata semoga ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Berharap anak ini menjadi anak yang membawa kebahagiaan buat orang tua. Anak ini akan berguna bagi bangsa dan negara. Itu ekspektasi yang sejak kecil sudah ditaruh di dalam kehidupan kita. Bukankah pertanyaan yang sering kali datang di masa kecil kita, atau kita juga suka lontarkan kepada anak-anak kecil, apa cita-citamu? Apa harapanmu nanti kalau kamu besar? Nah, kita mulai bertumbuh Bapak Ibu dalam ekspektasi, kita belajar berekspektasi, ya baik untuk diri kita maupun buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kita harus ngomong jujur ya Bapak Ibu. Hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ada kalanya kita jumpai, kita sudah berusaha mengerjakan dengan segala upaya, ya apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan. Tapi kenyataan berbicara lain. Kita gagal. Kita tidak mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika hal itu terjadi sebagai manusia biasa, kita pasti merasa sedih, kita mungkin terpukul. Apalagi jika hal itu adalah harapan yang sudah lama kita nanti-nantikan, ya. Dan harapan itu sudah dipupuk sejak lama, ya ada upaya-upaya yang sudah diperjuangkan sekian waktu lamanya. Namun kemudian tidak terjadi, semuanya menjadi sia-sia. Apa yang terjadi? Pada umumnya kita menjadi sedih, kita bahkan mungkin marah. Kita pikir ini adalah hal yang baik buat kita. Tapi kenapa Tuhan tidak memberikannya? Bapak Ibu, terbanyak orang menjadi kecewa, mereka marah, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Nah, untuk inilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mewaspadai hal ini. Jangan sampai kemudian kita terpenjara oleh ekspektasi kita yang kita pikir itu yang terbaik buat kita. Yang kita pikir itu yang bisa membuat kita bahagia, itu yang bisa membuat kita sukses, itu yang bisa membuat hidup kita berguna bagi banyak orang. Kita terus mempertahankan ekspektasi kita karena kita pikir itu yang paling baik buat saya. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita terkadang yang menyakiti hidup kita bukanlah kenyataan hidup yang kita alami. Seringkali yang menyakiti hidup kita itu adalah ekspektasi kita sendiri. Terlalu memaksakan apa yang kita mau harus menjadi kenyataan. Aku harus kuliah di sini. Aku harus menikah dengan dia. Aku harus punya pekerjaan yang seperti ini. Bahkan kadang-kadang saya temukan
Bapak Ibu, ada orang tua yang ekspektasi mereka kepingin jadi dokter, tapi di masa hidup mereka tidak punya kesempatan, bahkan mungkin mereka gagal, ya. Lalu kemudian memaksakan ekspektasi mereka, harapan mereka kepada anak-anak mereka. Pokoknya kamu harus jadi dokter. Lihatlah Bapak Ibu, orang itu kemudian terpenjara dalam ekspektasinya. Dan yang membuat dia menderita itu bukan karena kenyataan yang ada, tapi karena ekspektasi itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat satu kisah di dalam Alkitab. Mari kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-2 dan 6, ini kisah tentang Yohanes Pembaptis. Ya, kisah Yohanes Pembaptis, dan coba kita lihat ayat demi ayat. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, dia mendengar apa yang Yesus Kristus lakukan, mujizat demi mujizat. Yesus melakukan perkara-perkara hebat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, Yesus mengerjakannya dengan cara yang ajaib dan membuat banyak orang terheran-heran, banyak orang kagum, dan banyak orang kemudian mengikuti Yesus. Dan cerita-cerita pekerjaan Tuhan sudah terdengar sampai ke telinga Yohanes Pembaptis yang ada di dalam penjara. Ayat yang ketiga, lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus, lihatlah Yohanes Pembaptis, orang yang dipilih Tuhan, diutus mendahului Yesus Kristus juru selamat dunia. Ya, kemudian ketika dia ada di dalam penjara, dia kemudian mengalami sebuah kegoncangan, keraguan di dalam hatinya. Dia bertanya, ya, supaya murid-muridnya sampaikan pertanyaan ini, sampaikan keraguanku ini kepada Yesus Kristus. Tanyakan kepada Yesus, apakah dia Mesias yang akan datang itu, atau kami harus tunggu yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jelas dari ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengalami kebimbangan. Dia goyang dengan keyakinannya. Dia mulai mengalami kekecewaan. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa Yohanes Pembaptis mengalami keraguan? Kenapa kemudian dia mulai mempertanyakan tentang Yesus Kristus? Saya coba menemukan paling tidak ada dua alasan yang kemudian menjadi dasar kebimbangan dan keraguan. Bahkan mungkin tersirat kekecewaan Yohanes Pembaptis kepada Yesus Kristus. Yang pertama, pemenjaraan Yohanes Pembaptis bisa jadi mempengaruhi pemikirannya. Penjara di zaman Yohanes tidak seperti sekarang. Yohanes Pembaptis dikurung di penjara bawah tanah di istana Herodes. Penjara bawah tanah itu seperti gua-gua yang gelap dan menyedihkan. Kesendirian, ketidakpastian, kemudian menggoncangkan keyakinannya tentang Yesus Kristus. Kalau Yesus memang adalah juru selamat, seharusnya dia menyelamatkan saya. Karena saya bekerja untuk kerajaan Allah. Saya berjuang untuk Tuhan. Itu yang menjadi sebuah gambaran yang muncul di dalam pikirannya. Alasan yang kedua adalah karena Yesus bukanlah tipe Mesias yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis.
bukan tipe Mesias yang dicari oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Baik Yohanes maupun orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka sedang mencari tipe penguasa militer yang akan mengusir orang-orang Romawi dan mengembalikan Israel ke masa kejayaan Raja Daud. Bapak Ibu, Yohanes terpenjara oleh ekspektasinya sendiri. Padahal dia telah mendapatkan peneguhan-peneguhan tentang Yesus sebagai juru selamat dunia, sebagai anak Allah. Tuhan telah memberitahukan kepada Yohanes Pembaptis, kalau engkau melihat burung merpati turun atas seseorang, itulah dia juru selamat dunia. Dan Yohanes sudah menyaksikan itu. Bahkan dia sendiri bersaksi, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa seisi dunia. Inilah juru selamat dunia. Bapak Ibu, dia juga sudah mendengar kesaksian murid-muridnya apa yang Yesus lakukan sebagai penggenapan nubuatan Mesias yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 61 ayat yang pertama, semua itu digenapi Yesus. Bapak Ibu, namun sayangnya itu tidak membuka mata hatinya untuk melihat sebuah realita. Ya, Yohanes Pembaptis, dia tetap mengharapkan Mesias seperti apa yang dia gambarkan di dalam pikirannya. Ekspektasinya tentang Mesias yang kuat, yang akan membangkitkan pasukan untuk melawan dan mengusir penjajah Romawi. Ternyata Bapak Ibu, Yesus tidak datang seperti dan dengan gambaran yang dia inginkan. Yesus memang datang kepada Israel, kepada umatnya. Tapi Yesus datang dengan cara yang tidak diharapkan oleh Yohanes Pembaptis. Di situ persoalannya. Yesus tidak datang untuk menghancurkan dan membinasakan penjajah pada waktu itu. Yesus datang untuk memulihkan umatnya Israel. Yesus datang untuk memberikan mereka pengharapan kembali bahwa mereka dapat dipimpin oleh Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis, dia terpenjara oleh ekspektasinya mengenai Mesias. Dia merasa dia telah berbuat banyak untuk Tuhan. Seharusnya dia tidak ada di dalam penjara. Seharusnya Mesias, Yesus itu mengeluarkan dia, menyelamatkan dia, membebaskan dia. Bapak Ibu, itu sebabnya dia menjadi kecewa. Dia terus mempertahankan ekspektasinya. Dia terpenjara oleh ekspektasinya sendiri. Dan dia kemudian mengabaikan semua kebenaran-kebenaran yang dia sudah lihat, yang dia sudah dengar. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kisah lagi di dalam dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini gambar dua orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem berjalan ke Emmaus. Ya, salah satunya adalah Kleopas dan kemudian Yesus menampakkan diri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya ingin Bapak Ibu memperhatikan ada hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Mereka sedang berjalan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kalian sedang bincangkan? Apa yang kalian sedang bicarakan? Kok begitu asik sekali perbincangan kalian? Lalu kemudian mereka berkata, apakah engkau orang asing? Tidak tahukah apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Yerusalem? Nah, lalu ayat 19 Yesus berkata, apakah itu? Perhatikan jawab mereka. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan
dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Bapak Ibu, luar biasa. Mereka kemudian menceritakan apa yang mereka tahu tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian ini ungkapan mereka. Ayat 21 dikatakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan. Ini ekspektasi kami. Ini gambaran yang kami rindukan. Yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lihat Bapak Ibu, ekspektasi mereka tentang Yesus Kristus. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, karena Yesus sangat berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan. Orang yang diurapi Tuhan, ini cocok jadi Mesias. Ya, karena dia berkuasa, dia hebat dan banyak ribuan orang mengikuti dia. Jadi kemudian mereka mengungkapkan apa yang menjadi harapan mereka. Kami berharap Yesus memimpin bangsa ini kemudian mengalahkan bangsa Romawi. Kami rindu, kami ingin, kami berharap, ekspektasi kami Mesias itu, Yesus itu dengan gagah berani, dengan gagah perkasa kemudian membebaskan bangsa Israel. Tapi yang terjadi adalah dikatakan, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi, Yesus dihukum mati dan telah disalibkan. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak kami lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebuah realita, ya. Bagaimana kemudian 2 orang murid ini, mereka memiliki ekspektasi yang besar tentang Yesus sebagai Mesias. Tapi yang ada di gambaran mereka, Yesus bukanlah juru selamat yang lemah, yang kemudian ditangkap, kemudian dihukum mati, dipenjara, kemudian disalibkan dan masuk ke dalam kubur. Bagi mereka itu selesai. Bagi mereka, harapan mereka ikut terkubur waktu Yesus mati dan dikuburkan. Mereka punya ekspektasi bahwa Yesus seharusnya melakukan sebuah gerakan yang memimpin bangsa Israel, lalu kemudian melawan tentara Romawi yang pada waktu itu menguasai mereka. Bapak Ibu lihat, hampir sama dengan Yohanes Pembaptis. Ya, mereka tahu peristiwa itu. Bahkan begini, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan yang perempuan yang lainnya yang berjumpa dengan malaikat telah memberitahukan kepada mereka juga, Yesus hidup. Yesus tidak ada di dalam kubur. Lalu teman-teman mereka, yaitu Petrus dan Yohanes yang berlari ke kubur dan mendapati begini. Iya benar, Yesus tidak ada di kubur. Yesus sudah bangkit. Tapi Bapak Ibu, kebenaran itu sama sekali tidak mengubahkan apa-apa. Mereka tetap dalam ekspektasi mereka. Mereka terpenjara dalam gambaran yang mereka bangun sendiri, yang mereka harapkan Yesus lakukan adalah Yesus membebaskan Israel. Mereka kecewa. Mereka tidak mendapatkan
apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu coba simak baik-baik. Kekecewaan akibat harapan yang tidak terpenuhi. Kekecewaan akibat ekspektasi tidak menjadi kenyataan. Itu kemudian kekecewaan itu menggiring mereka mengambil langkah yang berbeda dengan tujuan Tuhan. Saudara lihat, kekecewaan kemudian membawa mereka berjalan berlawanan arah, meninggalkan Tuhan, bergerak menjauhi Tuhan, meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan, meninggalkan orang-orang percaya. Lihatlah, setiap orang yang mengalami kekecewaan selalu bergerak ke arah yang berlawanan dari yang seharusnya mereka tetap bertahan untuk mengalami pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, ini yang berbahaya. Kalau kita terpenjara dalam ekspektasi kita, kekecewaan itu kemudian akan membawa Bapak Ibu bergerak menjauhi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti saudara sedang bergerak menjauh dari penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Nah Bapak Ibu, apa yang kemudian kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, satu hal yang luar biasa ya, kita temukan bahwa sebuah kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tidak pernah membuang mereka. Yesus selalu ada untuk mereka. Bahkan di saat mereka memutuskan meninggalkan jalan Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Dia kasihi. Ketika mereka memutuskan meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan orang-orang benar, mereka mengambil jalan hidup mereka sendiri. Mereka kecewa dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, coba kita lihat bagaimana kemudian apa yang menjadi penyebab kemudian mereka menjadi kecewa. Mereka kemudian memutuskan meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Emmaus. Kita lihat di ayat yang ke-25 sampai 27 ya, apa yang membuat mereka kemudian terpenjara dalam ekspektasi mereka. Saya temukan ada hati yang tidak percaya. Coba lihat ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka setelah mereka menceritakan semuanya, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kemudian mereka menjadi kecewa, mengambil jalan yang berbeda, kembali kepada kehidupan mereka yang lama, meninggalkan Yerusalem. Ya, padahal Tuhan mau mereka ada di Yerusalem sampai janji itu datang kepada mereka. Penyebabnya adalah hati yang tidak percaya. Dan Yesus tegur keras itu dan berkata, "Kamu bodoh." Kenapa? Karena hatimu lambat untuk percaya. Bapak Ibu ingat baik-baik bahwa dasar dari apa yang kita harapkan itu adalah iman. Ingat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang menjadi ekspektasi kita dari harapan kita, itu dasarnya adalah iman, ya, atau percaya, atau keyakinan kita. Paulus berkata, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang
percaya. Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa belajar begini. Saudara boleh punya banyak pengetahuan mengenai firman Tuhan. Tapi kalau jauh di lubuk hatimu ada keraguan, jauh di dalam lubuk hatimu ada kebimbangan, itu semua bentuk dari ketidakpercayaan. Yesus berkali-kali bilang sama murid-muridnya, "Hai engkau orang yang kurang percaya." Bapak Ibu, mari kita menyelidiki hati kita. Banyak kali orang kemudian membangun ekspektasi atas hidupnya bukan karena janji Tuhan yang mereka dapatkan, keyakinan kepada pengharapan yang Tuhan berikan, keyakinan kepada janji kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Seringkali ekspektasi yang kita bangun itu karena kita melihat orang lain. Kita melihat orang lain sukses sejak dia percaya Yesus, sejak dia melayani dia sukses. Lalu kita mau juga kehidupan yang seperti itu. Jadi kita membangun harapan kita bukan di atas dasar janji firman Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi karena kita melihat kehidupan orang lain. Bapak Ibu, itu dasar yang sangat tidak kuat. Itu sebabnya ketika kehidupan kita tidak seperti orang itu, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini mari kita belajar bersama-sama, ya, bahwa saudara boleh punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Tapi kalau hatimu sendiri ada keraguan, ada kebimbangan, sebenarnya itu sama dengan kita tidak percaya kepada Tuhan. Kabar baiknya tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak pernah membuang kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Murid-murid meninggalkan persekutuan orang percaya. Yesus datang kepada mereka. Yesus menemui mereka. Yesus mau mereka kembali mendengarkan firman Tuhan. Yesus mau, selama ini mungkin mereka mendengar firman Tuhan dan itu hanya berhenti menjadi pengetahuan. Itu sebabnya mereka gampang menceritakannya. Yohanes Pembaptis banyak mendengar kisah tentang Yesus, tapi itu sama sekali tidak membuat dia memahami apa yang menjadi nubuatan Mesias. Dia terperangkap, terpenjara dengan ekspektasinya bahwa Yesus pimpin mereka menang melawan penjajah Romawi. Mereka terjebak di situ. Dua murid kemudian juga terjebak di situ. Ya, terjebak, terpenjara dalam ekspektasi mereka. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang kepada mereka. Apa yang Yesus tawarkan? Yesus memberikan solusi untuk hati yang tidak percaya. Yesus kemudian dikatakan ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di seluruh kitab suci. Yesus kemudian mengajar mereka. Yesus kemudian menjelaskan sampai mereka memahami firman Tuhan dengan benar. Pemahaman firman Tuhan yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Pemahaman firman Tuhan yang keliru akan menghasilkan tindakan yang keliru. Kita tahu di ayat 32 kemudian Bapak Ibu, kita dapati bahwa mereka berkata, hati mereka berdebar-debar. Kehadiran Tuhan kemudian mengubahkan hidup mereka. Persekutuan kepada Tuhan kemudian menolong mereka melihat dan memahami kebenaran yang sesungguhnya. Keputusan apa yang harus kita ambil ketika kita tahu bahwa kita telah bergerak ke arah yang salah, ke arah yang berlawanan dengan jalan Tuhan? Sama dengan dua murid tadi, kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada kebenaran yang kita fahami. Bapak Ibu, saya ingin sodorkan beberapa langkah praktis supaya kita tidak terpenjara dalam ekspektasi kita yang sempit
ketika harapan-harapan kita tidak terrealisasi, kita tidak menjadi kecewa karenanya. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis, kita bisa belajar daripada dua murid Yesus. Yaitu yang pertama, akui secara jujur apa yang kita rasakan. Akui secara terbuka di hadapan Tuhan semua bentuk keraguan kita, ketidakpercayaan kita, kekecewaan kita. Waktu Yohanes Pembaptis meragukan pribadi Tuhan, dia mengungkapkan itu dalam bentuk pertanyaan, disodorkan kepada Yesus. Dan Yesus tidak mengabaikan hal itu. Yesus menerima semua apa yang disodorkan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dua orang murid mengutarakan kekecewaan mereka karena Yesus tidak menjadi seperti apa yang mereka harapkan. Yesus mendengarkan mereka. Yesus tidak kemudian menolak dan membuang mereka. Yesus mendengarkan, Yesus memberikan perhatian untuk apa yang dirasakan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun juga oleh dua orang murid. Bapak Ibu, apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini? Kekecewaanmu, kebimbanganmu, keraguanmu, keputusasaanmu, mari datang kepada Tuhan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan, bicara secara terbuka di hadapan Tuhan. Dengar ini, Yesus memperhatikan, Yesus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahmu. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus justru mengundang kita untuk datang, mengutarakan apa yang kita rasakan. Pemazmur Daud di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam tekanan, dalam keadaan yang mendesak, dalam situasi yang tidak seperti yang dia inginkan, itu kemudian Daud belajar untuk mengutarakan itu di hadapan Tuhan. Bahkan dia berkata begini, aku akan berharap kepada Allah. Dia tidak mengalihkan, dia tidak menggantikan pengharapannya. Dia berkata, berharaplah kepada Allah hai jiwaku, bukan kepada manusia, bukan mencari pertolongan yang lain. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Daud berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, sebab aku akan bersyukur lagi. Daud sudah bersyukur untuk keadaan yang tidak berubah. Dia udah naikkan ucapan syukur. Bahkan dia bersyukur untuk situasi yang berat. Dan kali ini dia berkata, sekalipun keadaan tidak berubah, aku akan mengucap syukur sekali lagi kepada Allah. Aku tidak akan bimbang, aku tidak akan mengganti pengharapanku kepada Allahku, kepada penolongku. Hanya kepada Dia mataku tertuju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mempercayai janji Tuhan memang tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Ketika keadaan tidak berubah, pasangan, pekerjaan kita masih tidak sesuai yang kita harapkan, atau kita masih ada di tempat pekerjaan yang kita tidak inginkan, situasi yang tidak seperti kita harapkan, mari belajar terbuka di hadapan Tuhan, jujur kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Tidak perlu menahan kesedihan dan kekecewaan ketika kita menemukan kegagalan, ketika kita melihat bahwa semua tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kekecewaan, kesedihan, itu adalah reaksi yang manusiawi. Adalah hal yang baik kalau kita bisa menerima perasaan itu dan dengan jujur mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jujurlah dengan apa yang kita rasakan. Itu yang pertama, akui dengan jujur. Sampaikan kepada Tuhan, beritahukan kepada Tuhan, sampai kemudian kau mendapatkan kelegaan. Itu janji Tuhan, mari datang kepadaku, aku mau beri engkau kelegaan. Aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, kekuatan, supaya engkau bisa melampaui semua ekspektasimu, supaya engkau bisa melihat janji-janji Tuhan terrealisasi.
dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, langkah praktis yang kedua, waktu kita datang kepada Tuhan bukan hanya mengungkapkan apa yang kita rasakan. Yang kedua, mari izinkan Tuhan bicara kepada kita. Izinkan Tuhan mengajar kita lewat peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Selalu ada pelajaran yang Tuhan mau bawa kita melampaui semua ekspektasi kita. Dia mau bawa kita pada level-level yang lebih tinggi lagi. Tuhan mau bicara kepada kita lewat pengalaman-pengalaman itu, bahwa Dia tidak menolak kita. Tuhan kemudian tidak membuang kita karena kita kecewa. Dia mendatangi kita setiap hari. Dia menyodorkan kasih setianya setiap hari kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan 19 berkata demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, waktu kita datang kepada Tuhan, dikatakan maka Tuhan mendengar. Waktu kita mengungkapkan isi hati kita, Alkitab berkata Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu, pemazmur berkata, waktu kita datang kepada Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mendengar. Bahkan Dia mau melepaskan kita dari kesesakannya. Dia akan menuntun kita dengan firman-Nya. Dia akan menguatkan, menghibur kita dengan janji-janjinya. Tidak ada kekuatan yang lebih menopang daripada kekuatan dari firman Allah. Tidak ada penghiburan yang lebih menghibur kita dalam masa-masa kesesakan daripada penghiburan yang datang daripada janji Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa dunia tidak pernah menawarkan kepastian kepada kita. Ya, hidup memang tidak senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang menjadi ekspektasi kita. Waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membuat kita dapat melihat seperti Tuhan melihat apa yang sedang kita jalani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau datang dan mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Dia Bapa yang baik. Alkitab berkata, pemazmur menuliskan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap, yang berseru kepadanya. Dia mau mengajar kita, Dia mau menunjukkan jalan-jalannya kepada setiap kita yang mencari Dia. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, langkah praktis apa yang kita bisa lakukan ketika kita ada di dalam keadaan yang mungkin membuat kita terpuruk, putus asa, kecewa. Yang ketiga, setelah kita mengakui apa yang kita rasakan, lalu kemudian kita membuka telinga kita untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus lewat firman-Nya yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memberi kepada kita kelegaan, bahkan memerdekakan kita dari semua ikatan-ikatan yang membuat kita tertekan dalam kehidupan ini dan menjadi putus asa. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi, sekalipun keadaan belum berubah, situasi belum menjadi seperti yang kita harapkan, tetaplah bersyukur. Daud berkata, aku akan bersyukur lagi. Dia sudah bersyukur, keadaan belum berubah. Dia sudah bersyukur, musuh-musuh terus mengejar dia. Dan dia berkata, aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku akan menaruh pengharapanku kepada Allahku dan penolongku. Bapak Ibu, waktu kita bersyukur, kita bersetuju dengan Tuhan. Waktu kita bersetuju dengan Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan mendatangi engkau. Tuhan akan membela engkau. Dan kita akan melihat apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kita. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah muncul di dalam hati. Alkitab berkata semuanya itu Tuhan
Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terus bersyukur kepada Tuhan dan mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu setia, bahwa firman-Nya itu ya dan amin, bahwa firman-Nya tidak mungkin gagal dalam setiap kehidupan kita. Seperti dua orang murid yang meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, seperti Yohanes Pembaptis yang juga mengutarakan apa yang dia rasakan. Yesus mendengarkan mereka. Yesus tidak membuang mereka. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam kekalutan kita, dalam keputusasaan kita, dalam kekecewaan kita, dengar ini baik-baik. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang akan terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Jangan menyerah, jangan terpuruk dan terpenjara di dalam ekspektasi yang kita paksakan harus jadi dalam kehidupan kita. Lihatlah bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik akan datang dalam hidup kita. Bukankah Dia Tuhan yang sedang bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Lagi-lagi untuk mereka yang mengasihi Dia, Tuhan sedang bekerja. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu dan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita lihat, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah muncul dalam hati kita, yang tidak pernah masuk dalam ekspektasi kita. Semua yang terbaik Tuhan sedang siapkan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, mari belajar jujur kepada Tuhan. Mari belajar, buka telingamu, dengarkan arahan Tuhan, dengarkan pengajarannya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Waktu kita sudah tahu kebenaran, mari bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita dapat. Bertindak sesuai dengan iman kita. Jangan bertindak dari keraguan kita, bertindak dari kebenaran. Kalau engkau sudah lakukan semua itu, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Waktu engkau mengucap syukur, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang jauh melebihi yang kau pikirkan, jauh melebihi apa yang kau doakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan, seperti yang nyata dari kuasa yang sedang bekerja di dalam diri kita. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Di pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, doa saya itu kemudian menjadi bagian kita. Lalu kita kemudian akan mengucap syukur atas semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, mengeluarkan kita dari semua selubung-selubung kekecewaan yang membuat kita tidak bisa melihat, mendengar, dan merasakan kehadiran Tuhan. Waktu kita terbuka kepada Tuhan, Dia akan datang dalam hidupmu. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Dan engkau akan terkagum-kagum dan berkata, sungguh Dialah Juru Selamatku. Dia Tuhan yang memberkati hidupku. Kiranya kebenaran ini jadi berkat buat setiap kita. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu. Thank you Jesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
hari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebelum kami selesaikan ibadah kami mau pastikan bahwa keputusan kami, bahwa kami tidak akan membiarkan kekecewaan kemudian menggiring kami pada sebuah perjalanan yang berbeda, yang berlawanan arah dengan tujuan Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, sekalipun ada banyak hal yang kami tidak mengerti, ada situasi-situasi yang berbeda dengan apa yang sedang kami harapkan terjadi dalam hidup kami. Kami tidak akan biarkan sekali lagi kekecewaan kemudian mengambil semua janji Tuhan dari hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran Tuhan cukup buat kami. Kehadiran Tuhan memampukan kami. Kehadiran Tuhan menguatkan kami. Kehadiran Tuhan mengarahkan kami kembali pada tujuan yang mulia, supaya kami tidak teralihkan oleh semua situasi yang tidak pasti, namun kami berpegang pada firman Tuhan yang pasti, firman yang tidak pernah dan tidak mungkin gagal dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti, kesetiaan-Mu teruji dalam semua musim-musim kehidupan kami. Kuatkan kami, biar kami terus melanjutkan perjalanan hidup kami dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Engkau mengasihi kami dan Engkau akan terus melanjutkan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan pulang, kita mau menikmati berkat Tuhan. Kita mau terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat dan manis oleh Roh-Nya yang kudus. Kiranya menolong kita, menguatkan kita, membawa kita dalam jalan-jalan kemenangan Tuhan. Pada akhirnya kita mendapati semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Pengharapan di dalam Tuhan sungguh tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih, kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.